Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja ulangan akhir semester saya tentang 5 soal yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, Uda Braja Muhammad Farhan Nugroho, NPP 310437, kelas C1, nomor absen 9, Prodi Manajemen Keselamatan dan Keamanan Publik, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Pertanyaannya, nomor 1, bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik? Yang kedua, bagaimana membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi? Yang ketiga, bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat? Yang keempat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat? Yang kelima, jelaskan makna 8 nilai hasta brata yang dikaitkan dengan 8 watak pamong praja sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari struktur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. Yang pertama, membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Pengaturan mengenai netralitas birokrat sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kepentingan pembentuk undang-undang saat produk hukum tersebut dibuat. Politisi birokrat terhadap ASN bertampak buruk terhadap kualitas kinerja ASN karena digunakan untuk memenuhi keinginan golongan tertentu yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Dibutuhkan sebuah pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh lembaga legislatif, masyarakat, dan pers terhadap pejabat yang berkuasa untuk menghindarkan adanya abuse of power. Membentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional. KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk dalam rangka menjaga kualitas ASN dan memastikan bahwa seluruh ASN telah berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. KASN diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan sistem Merut sehingga ASN tidak perlu khawatir pada saat terjadi intervensi politik dari pihak manapun yang mengancam keberlangsungan karir ASN di masa yang akan datang. Dengan demikian, ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan selalu mengedepankan netralitas dan profesionalisme dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat untuk kepentingan negara. Membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum. Yang pertama, legal consequence within the law. Kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum berada dalam hukum sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Yang kedua, legal consciousness against the law. Kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Membuat birokrat kuat secara psikologis bebas dari korupsi. Yang pertama, penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi lebih menitik beratkan pada adanya penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi melalui perumusan dan menegakkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaannya dikontrol oleh atasan secara ketat dan tenaga penyelenggaraan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai. Yang kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia. Birokrat yang profesional harus senantiasa diisi oleh orang-orang yang profesional, yakni orang-orang yang bekerja dengan kompetensi yang memadai dan memiliki integritas yang unggul. Meningkatkan dan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Tingkat kesehatan sebuah negara menunjukkan kualitas sebuah negara dalam memberdayakan warganya. Hal ini juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan menyediakan berbagai program untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui peningkatan penghasilan serta dukungan terhadap jaminan kesehatan, perumahan, dan pensiun. Upaya untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara harus selalu ditingkatkan, dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang sangat pesat. Aparatur sipil negara juga harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman. Teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari aparatur sipil negara. Makna 8 nilai hasta brata yang dikaitkan dengan 8 watak pamong praja. Yang pertama, watak matahari.
Matahari mempunyai sifat panas dan penuh energi dan pemberi sarana hidup. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana matahari, yaitu dapat memberi semangat kehidupan dan memberi energi kepada setiap orang yang dipimpinnya. Kedua, watak bintang. Bintang mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di waktu malam yang sunyi, serta menjadi kompas atau pendiman arah bagi mereka yang kehilangan arah. Artinya, setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana bintang, yaitu bertakwa dan dapat menjadi contoh tauladan bagi orang lain yang dapat menjadi pedoman bagi orang yang dipimpinnya atau dilayaninya. Yang ketiga, watak bulan. Bulan mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan. Artinya, setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana bulan, yakni memberi terang dalam kegelapan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Yang keempat, watak angin. Angin mempunyai sifat mengisi setiap ruang yang kosong, walaupun tempatnya sulit sekalipun. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana angin, yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, dan mau berincognito, turun ke lapangan untuk mengetahui dan melayani kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, watak mendung. Mendung mempunyai sifat menakutkan atau wibawa, tetapi sudah menjadi air hujan dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Artinya bahwa setiap pamong praja dapat berfungsi laksana mendung yang memiliki wibawa, tapi dalam tindakannya harus bermanfaat bagi masyarakat. Watak samudra. Samudra mempunyai sifat luas dan rata, artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat laksana samudra yang mempunyai pandangan yang luas, perwawasan yang luas, berpengetahuan yang luas, dan sanggup menerima setiap persoalan dan mampu memecahkan serta tidak boleh membenci seseorang. Watak api. Api mempunyai sifat panas dan tegak, sanggup membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana api yang membakar semangat orang-orang yang dipimpinnya untuk bersemangat, beraktivitas, berkinerja tinggi dalam membangun dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Watak bumi. Bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya mempunyai sifat sejahtera, sentosa, dan suci. Artinya, setiap pamong praja harus dapat laksana bumi yang memberikan anugerah rasa aman dan sentosa bagi setiap orang untuk hidup dalam kondisi memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup atas dasar kejujuran, serta memberikan anugerah kepada siapa saja yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.